Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi kita dalam ibadah kita bersama, ibadah online, dan tentunya teman-teman juga dapat menikmati di mana teman berada, baik di rumah maupun lagi sambil kerja. Mari kita menikmati bersama di ibadah ini. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari semua teman-teman kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat setiap hari yang Kau berikan pada kami Tuhan. Itu sebuah anugerah bagi kami Tuhan, di mana kami masih boleh menikmati Tuhan saat-saat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan dalam hidup kami. Karya-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan, dan Kau dekat dengan kami. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
yang ada di dalam sorga. Dikuduskan, dimuliakan, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Nama yang kami puji dan kami kenal dalam nama Yesus. Sumber kekuatan kami, sumber perlindungan, bahkan sumber penghiburan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang boleh jadi Tuhan. Di situ kami dapat melihat Tuhan, bahwa kuasa-Mu nyata ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau kami masih boleh Tuhan, Kau berikan nafas Tuhan, kehidupan. Sampai pada hari ini Tuhan, di tengah apapun yang boleh jadi Tuhan. Biarlah kembali Tuhan Kau ingatkan bahwa hidup kami ini Tuhan hanya milik-Mu ya Bapa. Bahwa semua Tuhan yang ada di dalam kami itu hanya kepunyaan-Mu Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan kami dapat ada Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan tidak bisa Tuhan kami mengandalkan kemampuan kami Tuhan. Sebab semuanya hanya daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas keberadaan kami Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk semua hati yang mungkin terluka Tuhan. Untuk semua hati yang mungkin kecewa Tuhan. Untuk semua hati yang mungkin sedih Tuhan atas apa yang jadi Tuhan. Bapa kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah kiranya penghiburan dan kekuatan hanya daripada-Mu Tuhan. Terus menyertai teman-teman kami. Yang mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi ya Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan. Peluk Tuhan mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Peluk mereka semua Tuhan. Peluk kota kami, peluk negara kami Tuhan. Bahkan peluk bumi ini Tuhan. Sebab semuanya daripada-Mu Tuhan. Mungkin Tuhan dengan gampang Tuhan kami dapat kecewa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar ya Yesus. Untuk apa Tuhan yang dapat jadi. Bahkan untuk kejahatan, untuk virus-virus apapun Tuhan. Tapi kembali kami diingatkan Tuhan. Bahwa kuasa di dalam nama Yesus jauh lebih besar. Sebab kami tahu Kamu mempunyai Allah yang hidup. Allah yang kami sembah. Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan. Allah yang ada di atas gunung. Namun juga Allah yang ada di atas lembah Tuhan. Di dalam lembah Tuhan. Allah yang selalu menyertai. Allah yang selalu melindungi. Bahkan Allah yang selalu menemani Tuhan di saat kami merasa sendiri. Kami merasa kami gampang jatuh Tuhan. Kami rasa kami gampang kecewa, kami rasa kami gampang sedih. Tapi kami tahu Tuhan, kekekalan di dalam Engkau itulah yang menjadi kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami rindu Tuhan, sungguh Tuhan kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan. Memuji, menaikkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tapi Bapa biarlah kiranya Kau ada di setiap hati yang rindu. Kau jamah Tuhan setiap hati yang rindu. Kau lawat semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Agar pada saat nanti Tuhan, di saat kami semua dapat berkumpul bersama Tuhan, kami dapat merasakan Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata. Bahwa Engkau ada, Kau terus menyertai, Engkau terus melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadi pegangan Tuhan bagi kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang semakin hari menumbuhkan iman percaya kami di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam kami menghadapi dunia ini Tuhan, kami tahu Tuhan kami butuh firman-Mu ya Yesus. Biarlah Tuhan kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, apapun yang disampaikan Tuhan, itu adalah Engkau sendiri. Itu adalah Yesus sendiri. Itu yang akan membasuh tanah hati kami. Sebab kami mau persiapkan tanah hati yang terbaik. Untuk terus dikuatkan Tuhan dengan firman-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Dan kami naikkan doa ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama, nama yang agung, nama yang mulia. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa kembali mendengarkan firman Allah. Sekalipun hari-hari ini kita dibatasi untuk tidak bisa kemana-mana, work from home. Dan kita juga dihimbau untuk beribadah pun
tetap berada di rumah. Tetapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Ketika firman Allah kita izinkan masuk dalam hidup kita dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita percaya bahwa firman dan Roh Kudus itu yang benar-benar akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sekalipun hari-hari ini dunia digoncang dengan virus corona, tetapi sebagai orang yang mempunyai iman kepada Tuhan, kita tetap yakin bahwa perlindungan yang dari Tuhan, kekuatan kuasa Roh Kudus itu akan terus menjadi bagian kita, menyertai dan memimpin kehidupan kita. Haleluya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kita renungan untuk kita tetap kuat, karena dalam hidup ini kita memerlukan firman dan Roh Kudus yang akan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita yakin dengan iman bahwa kita beroleh keselamatan itu. Dalam perjalanan kekristenan kita dibutuhkan iman. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, ketika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu artinya iman adalah hal yang penting untuk kita miliki selama ada dalam dunia ini. Iman itu dapat dibuktikan. Di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22 di sana dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, iman itu dapat dan harus dibuktikan. Iman lahir dari hubungan antara orang percaya dengan Tuhan. Karena iman bukan lahir dengan cara yang instan. Tetapi iman mengalami proses pertumbuhan dan pengenalan dengan Allah. Sehingga pembuktiannya akan lahir dari hubungan kita dengan Allah. Dan ini melewati proses waktu yang panjang. Bukan sekedar perasaan, iman bukan juga tindakan nekat, dan iman bukan hanya sekedar percaya seketika ketika kita berada dalam tekanan. Tetapi iman yang teguh itu lahir melalui proses waktu dalam pengiringan kepada Tuhan melalui apa? Lewat pendengaran kita akan firman Allah. Dalam Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan bahwa iman timbul atau muncul dari pendengaran akan firman Allah. Ketika kita dengar firman Allah, maka iman itu muncul dari kehidupan kita. Sehingga kita yakin bahwa kita mempunyai suatu kepastian di dalam Tuhan. Iman itu memberikan kita sebuah jaminan. Inilah bagian kita, orang-orang percaya dan beriman kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau dunia digoncang dengan yang saya katakan di awal tadi, dengan virus corona. Ini menyatakan bahwa ketika dunia ini memberi banyak ketidakpastian, banyak ketakutan muncul, bahkan tidak terkecuali orang percaya pun mengalami ketakutan ini. Orang percaya pun mengalami kekhawatiran akan goncangan dunia ini yang terjadi di hari-hari ini. Tetapi ketika iman kita kepada Tuhan tetap kuat, kita mempunyai dasar dan jaminan bahwa Tuhan yang kepada Dia kita percaya adalah Tuhan yang bergerak dalam kepastian. Amin. Ketika kita mengerti firman dengan benar, kita mempunyai landasan iman atas dasar firman Allah, maka kita akan memiliki satu kepastian di dalam Tuhan.
goncangan dunia ini, kekhawatiran yang terjadi di dunia ini, ketakutan yang terjadi di dunia ini, ketidakpastian itu akan dikalahkan oleh iman. Karena kita mengenal firman Allah dengan benar. Iman kita muncul dari pendengaran akan firman Allah sehingga kita memperoleh satu pemahaman yang benar dan kita mengenal Dia. Allah yang kepada Dia kita percaya adalah Allah yang sanggup melindungi hidup kita. Haleluya. Karena itu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama, di dalam terjemahan yang lain di situ dikatakan beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Kalau ayat yang sudah kita baca di awal tadi dikatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka dituntut dari hidup kita, kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Itu iman kepada Tuhan yang didasari oleh firman Allah dan pengenalan yang benar. Sehingga kita akan terlihat berbeda dengan dunia ini. Ketika orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang mungkin yang saat-saat ini digoncang dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya harus tetap kuat, beriman dan percaya bahwa Dia Tuhan sanggup melindungi hidup kita. Dia Tuhan yang akan terus membawa kehidupan kita semakin hari semakin mengenal Dia. Untuk itu tetap miliki pengenalan yang benar akan Tuhan lewat firman Allah sehingga iman kita akan muncul dan itu yang akan terus membuat kita kuat di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat, di sana firman Tuhan katakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita kepada Tuhan. Ketika kita kenal Dia dengan benar, kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tetap kuat menghadapi apapun dalam dunia ini. Sehingga pengiringan kita kepada Tuhan akan tetap ketika Tuhan datang kembali, Dia mendapati iman itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Pengiringan kita kepada Tuhan bukan tentang lamanya kita mengiring Tuhan. Tetapi itu akan terbukti kalau sampai Tuhan datang kembali, Dia mendapati kita tetap beriman kepada Dia dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu hari-hari ini mari kita mau lebih lagi perdalam hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, lewat firman Allah. Karena itulah yang akan membuat kita semakin kuat di dalam iman, yaitu keintiman kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita kenal Dia lebih dalam, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bergerak dalam kepastian. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami, membawa kami untuk terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu firman dan Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami di tiap-tiap hari, menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Kami percaya firman dan Roh Kudus-Mu itu yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus, Engkau tolong kami. Setiap firman yang sudah kami baca dan kami dengar, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Sehingga semua yang sudah kami dengar, yang kami baca dari firman-Mu, kami diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Sehingga dunia dapat melihat
Kami yang percaya dan beriman kepada Tuhan, kami hidup di dalam Engkau, kami percaya dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, sebagai generasi muda kami tahu tidak mudah untuk kami hidup melakukan firman Tuhan, tetapi Engkau sudah memberikan jaminan bagi kami dan Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus sebagai penolong untuk memampukan kami melakukan firman-Mu. Bahwa kami Tuhan untuk terus memiliki kerinduan, tetap bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Kami dapat menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih semua yang sudah kami lakukan. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya dalam hidup kami, hanya Engkau Allah yang kami sembah dan layak ditinggikan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan hari ini. Kami percaya kekuatan yang baru dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami akan akhiri ibadah kami karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita berkata, amin. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, sayangilah.
untuk